Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dalimunte, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dan bagi anak-anak. Pembahasannya yang pertama, konsep perkembangan TIK dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan TIK di taman kanak-kanak. Yang pertama, konsep perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi pengajaran, pembelajaran, penelitian. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi untuk mempercepat, memperkaya, dan memperdalam keterampilan, untuk memotivasi dan melibatkan para siswa, untuk membantu terkait pengalaman sekolah untuk praktek kerja, menciptakan kelayakan ekonomi untuk pekerja di masa mendatang, serta memperkuat pengajaran dan membantu sekolah-sekolah. Dalam perubahan dunia yang begitu cepat, keterampilan dasar seseorang dalam mengakses dan menerapkan informasi menjadi sangat penting. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pendidikan bertindak sebagai kalitas untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat yang mendorong dan mendukung siswa untuk belajar secara mandiri. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan belajar, para siswa menjadi lebih bersemangat dalam proses belajar. Mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi dan alat yang membantu perkembangan kognitif. Belajar dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kesempatan untuk belajar secara konstruktivis melalui penyediaan dan dukungan bagi para siswa. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah cara strategis untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di taman kanak-kanak atau TK. Anak usia dini adalah masa yang paling potensial untuk membangun dan menumbuh kembangkan potensi dalam diri anak. Pada usia dini juga, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Perlakuan yang tepat akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak di masa depan. Kuantitas teknologi yang digunakan anak-anak pada masa kini menghabiskan banyak waktu di depan layar. Penelitian menemukan rata-rata anak-anak menghabiskan 7 jam sehari menggunakan media layar, seperti televisi dan juga gadget. Para pendidik setuju bahwa keaksaraan saat ini berarti mengembangkan literasi digital atau teknologi handling skill yang sama pentingnya dengan pentingnya media cetak atau book handling skill di masa lalu. Dari segi efektivitas, teknologi informasi dan komunikasi saat ini dianggap mampu membantu sistem pengasuhan anak. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua mengakui menggunakan teknologi cara mengasuh anak yang paling aman, sementara orang tua di waktu yang sama melakukan tugas mereka. Kemudian efek penggunaan teknologi adalah oleh anak-anak, orang tua berpendapat anak dapat belajar dari permainan-permainan yang memiliki konten pendidikan. Faktanya, penggunaan teknologi hanya efektif bila guru memediasi penggunaannya dengan praktek disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan pengalaman belajar anak. Sebagian besar penelitian mendokumentasikan efek negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada anak-anak. Kelebihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada anak-anak yang pertama, penggunaan teknologi yang tepat pada anak-anak dapat mendukung kemampuan kognitif dan sosial. Yang kedua, penelitian menemukan bahwa penggunaan teknologi dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan kosakata dan bahasa anak-anak, membantu pemahaman logika matematika, serta memecahkan masalah dan mengembangkan self-regulation.
Sedangkan kekurangannya, yang pertama, untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, paparan media dikaitkan dengan penundaan kemampuan berbahasa atau speech delay. Untuk usia prasekolah, penggunaan media yang dikaitkan dengan masalah fisik, perilaku, dan kesehatan mental. Ini termasuk obesitas, kebiasaan tidur yang buruk, perilaku agresif, dan gangguan perhatian atau disebut dengan hiperaktif. Kemudian, penggunaan teknologi mengurangi keinginan membaca pada anak-anak. Dan semakin banyak waktu yang dihabiskan anak di bawah usia 5 tahun menggunakan media elektronik, semakin sedikit mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti saudara, orang tua, dan teman sebayanya, dan kurang memiliki kreativitas dalam bermain. Dan anak usia dini 1-3 tahun cenderung sulit berkonsentrasi bila televisi sering menjadi latar belakang kegiatan mereka. Demikianlah hasil penjelasan saya atau hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.